Pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya dalam Bincang Inspira. Pak Nyarwi, mungkinkah COVID-19 ini bisa menjadi alat baru yang dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk bermanuver demi menjadi orang nomor satu di wilayahnya? Artinya kan pasti terjadi perlombaan inovasi ya di dalam kampanye. Kalau dia incumbent tentu dia akan berinovasi menjalankan permanent campaign dengan memanfaatkan semaksimal mungkin peluang atau infrastruktur ya, atau apapun lah yang kekuasaan yang ada di tangan dia kan gitu. Ya, bahwa perubahan-perubahan itu mereka pasti memanfaatkan atau berinovasi. Cuma kuncinya itu menurut saya di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu kan masyarakat juga berubah. Jadi masyarakat juga makin familiar dengan penggunaan perangkat komunikasi yang berbasis pada platform online atau internet. Ya, tentu di sana juga masyarakat semakin aktif. Jadi menurut saya juga tidak bisa semata-mata misalnya kandidat ya siapapun entah incumbent atau non incumbent mengandalkan buzzer karena masyarakat makin kritis juga ya, mereka juga udah ngerti juga misalnya seperti itu yang pertama. Yang kedua juga masyarakat mungkin juga membutuhkan pola-pola interaksi langsung kandidat dengan mereka baik melalui berbagai macam grup ya, mungkin akan pasti akan menguras energi dari para kandidat itu sendiri walaupun dia punya tim sukses atau orang-orang yang membantunya. Nah, yang ketiga juga makin kompetitif menurut saya. Dan ini tentu karena makin kompetitif ya, artinya kan kalau dulu itu gampang mungkin lebih mudah lah dipantau ya. Model kampanye di media mainstream kayak apa, di terbuka seperti apa, di online seperti apa. Nah, sekarang Anda bayangkan semua platform itu misalnya pada banyak memanfaatkan online, bagaimana Anda memantau ritme itu semua dari kompetitor Anda kan gitu. Misalnya di grup WhatsApp dia punya berapa kan nggak bisa juga. Ya artinya apa? Itu makin kompetitif. Nah, karena makin kompetitif, maka apa? Dibutuhkan tim kampanye profesional, ya orang-orang yang yang memang punya kompetensi. Nah, problemnya tidak semua kandidat kadang sadar tentang itu juga, atau tidak punya kultur cara bekerja dengan mereka. Nah, ini saya kira juga tantangan baru juga. Tapi ini bisa jadi peluang juga bagi misalnya contoh non incumbent yang cukup kreatif kebetulan punya kompetitor incumbent yang kurang canggih dalam beradaptasi atau kurang inovatif ya, ini juga peluang kan, karena kan kadang kala walaupun dia incumbent tapi overconfident ya juga bisa saja kalah karena banyak hal yang di lapangan yang dia tidak dilihat melalui online kan gitu, seperti itu contoh. Baik, Pak Nyarwi, kita ke pertanyaan terakhir nih, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak, mengingat pandemi COVID-19 ini sangat memukul keras ekonomi di Indonesia, mungkinkah COVID jadi politik uang jelang Pilkada 2020? Apakah politik uang saat ini masih menjadi senjata pamungkas? Ya, kalau prediksi saya itu susah dihilangkan. Kenapa? Karena ada itu tradisi yang sudah cukup lama mengakar di masyarakat. Mungkin polanya saja yang berubah, ya. Karena juga elit kecenderungannya mengambil jalan pintas. Ya, misalnya kalau idealnya kalau kita bicara demokrasi yang ditawarkan kan policy, public policy kebijakan ya, yang bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang ya kepada masyarakat dan bisa di sana bisa terukur juga apa manfaatnya dan seperti apa juga bentuk manfaatnya. Nah, tetapi kadang-kala kan elit juga tidak berpikir seperti itu mayoritas. Intinya juga berpikir jangka pendek, bagaimana Anda dapat suara kan gitu, bagaimana supaya menang dalam sebuah pemilu. Nah, kemudian itu yang dilakukan dan walaupun mungkin bentuknya berbeda atau polanya akan berbeda, tapi saya yakin juga akan terjadi itu juga dan terjadi kombinasi juga dalam pelaksanaannya. Apalagi transaksi dan lain-lain sekarang kan juga banyak melalui online ya, walaupun kalau di pedesaan itu nggak mungkin, pasti mungkin tradisional, cara-cara tradisional. Kuncinya ada di pengawasan menurut saya. Sejauh mana misalnya selain bahwa terjadi persaingan antar elit itu misalnya sama-sama punya komitmen menghindari politik uang. Misalnya secara terbuka mendeklarasikan misalnya masing-masing kandidat. Kalau itu dilakukan, itu bagus, tapi kan tidak banyak yang melakukan itu. Misalnya para kandidat
di awal menyatakan kita tidak melakukan politik uang misalnya, tapi itu jarang sekali itu dilakukan, ya. Rata-rata tidak eksplisit disampaikan, sehingga kita agak susah. Nah, yang berikutnya juga masyarakat, itu yang ketiga, ya, masyarakat bagaimana? Kalau masyarakat misalnya punya komitmen untuk menolak atau mungkin membahasakan, kami mau politik uang, tapi uangnya dalam bentuk anggaran untuk pembangunan ini dan itu misalnya, kalau Anda terpilih, nah itu lain lagi gitu loh. Nah, kalau uangnya dalam bentuk amplop lain lagi kan gitu. Nah, ini saya kira juga masyarakat kecerdasannya juga, kecerdasan masyarakat itu menentukan, ya. Tapi kadangkala karena masyarakat kita juga masih banyak menengah ke bawah, pendapatan pas-pasan misalnya, ya kadangkala agak susah, ya. Kalau ditawari, ya ini kembali lagi ke elit. Ada pasar di sana, siapa yang menawarkan dan siapa yang membeli kan gitu. Kalau nggak ada yang menawarkan, ya barangnya nggak ada, tentu kan nggak ada yang mau beli kan gitu. Ya, jadi balik lagi kuncinya menurut saya ujung pertama di elit. Komitmen elit seperti apa? Kalau komitmen elit itu bagus dalam membendung atau menanggulangi politik uang, maka hulunya ini kan hulunya ya, hilirnya lebih mudah diantisipasi. Saya kira itu. Baik. Tentu harapan agar pilkada tahun ini berjalan aman, transparan dan juga tetap patuh pada protokol kesehatan ya Pak Nyarwi ya. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama Inspira TV hari ini. Pakar Komunikasi Politik Bapak Nyarwi Ahmad dari UGM. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Happy. Pemirsa, tadi perbincangan saya bersama Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Inspira. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.